Bismillah. Halo teman-teman sport jantung. Pekan kemarin baru saja kita menyaksikan begitu banyak pertandingan seru. Yang pertama kita ke IPL. Manchester City secara mengejutkan harus takluk dengan anak asuhan Conte. Padahal sebelumnya mereka begitu tampil superior, cukup perkasa berada di puncak klasemen. Namun ketika berhadapan dengan Tottenham, mereka harus ditekuk dengan skor 2-3 untuk keunggulan tim tamu Tottenham Hotspur. Padahal bermain di hadapan sendiri, The Citizen tidak mampu mengeluarkan permainan terbaik mereka, tidak mampu bermain maksimal. Tottenham sendiri di musim ini mereka mampu mengkanvaskan Manchester City 2 kali berturut-turut, baik di kandang mereka maupun pada saat tandang. Suatu pencapaian yang luar biasa. Namun Tottenham Hotspur ini, teman-teman sport jantung, ada tim ayam sayur. Setelah beberapa kali kekalahan, penampilan yang inkonsisten, terus ketika berhadapan dengan tim hebat seperti Manchester City, mereka mampu bermain baik, ciamik, bermain apik. Nah, apa yang menjadi titik kelemahan dari tim ini? Padahal kalau secara materi bisa dikatakan mereka punya kualitas lini per lini. Diasuh lagi oleh sang Antonio Conte, pelatih yang bisa dikatakan masuk dalam kategori pelatih papan atas, selevel semua dengan Pep Guardiola, Thomas Tuchel, dan Pochettino. Namun sempat keluar statement Conte bahwa dia seolah-olah menyesal datang ke Tottenham. Apakah ini menjadi pertanda bahwa Conte akan out lagi dari Tottenham? Kita saksikan bagaimana berita olahraga, khususnya perkembangan informasi selanjutnya. Di sisi lain, Liverpool mampu membumi hanguskan Norwich City. Bermain di kandang sendiri, sempat tertinggal, namun Mane, Salah dan Diaz mampu membalikan keadaan. Kelengahan Manchester City mampu dimanfaatkan dengan baik oleh sang runner up EPL klasemen Liverpool, sehingga jarak gap antara posisi pertama dan posisi kedua mampu mereka pangkas sehingga hanya berselisih 6 gol, selisih 6 poin, selisih 6 poin plus minus 1 pertandingan bagi Liverpool. Sebuah keuntungan ketika di pekan berikutnya Manchester City kembali harus takluk dengan tim-tim lain. Manchester United beruntung mereka bisa tampil superior lagi. Setelah kemarin mereka tampil positif, kembali mereka berhasil menang fantastis, dramatis atas Leeds United 2-4. Bermain tandang berhadapan dengan Leeds United, mereka mampu keluar menyerang. Mereka memanfaatkan betul permainan terbuka ala Leeds United. Perlu teman-teman ketahui, Leeds United ini adalah tim yang mereka itu ketika bermain, mereka bermain terbuka. Mereka tidak fokus pada pertahanan. Mereka lebih dominan menyerang, sehingga peluang untuk mereka dibobol itu sangat besar sekali. Kemudian kita ke Liga Italia. Liga Italia cukup seru juga, teman-teman. AC Milan berhasil ditahan imbang Salernitana. Bayangkan, sang pemuncak klasemen berhadapan dengan sang penghuni dasar klasemen. Namun hasilnya apa? Giroud, Ibrahim Diaz
tidak mampu menaklukkan sang penghuni dasar klasemen, sehingga sangat disayangkan poin mereka di posisi puncak tidak bertambah. Hal ini tentunya menjadi kabar gembira bagi pesaingnya Inter yang berada di posisi 2. Selisih mereka kan cuma 2 poin, tersisa 2 poin. Namun yang terjadi apa? Bapuknya juga minta ampun, jelek lagi mainnya Inter. Kemana Lautaro? Kemana Sanchez? Kenapa bermain begitu buruk di hadapan tifosi sendiri? Menghadapi Sassuolo, justru mereka takluk, dipermalukan oleh tim Sassuolo, tim mediocre. Apakah mereka trauma dengan tragedi pembantaian Liverpool atas Inter Milan ketika bermain di San Siro? Tentunya menjadi kerugian terbesar bagi Inter, sehingga sekarang jarak Inter dan AC Milan itu terpaut 2 poin. Kita akan nantikan bagaimana kiprah kedua tim ini untuk bersaing. Padahal secara kualitas Inter dan Milan, Inter itu lebih di atas rata-rata. Kualitas pemain lebih mumpuni. Namun hasil tidak menunjukkan sebagaimana mestinya. Kemudian Juventus juga harus ditahan imbang Torino, padahal bermain di Turin, di Turin ya, di Turin apa di Juventus, pokoknya di kandang Juventus. Kita ke Liga Spanyol. Madrid masih cukup nyaman bertengger di posisi puncak, masih perkasa melibas Alaves 3-0, sehingga mereka mampu mengunci poin penuh di pucuk pimpinan klasemen. Barcelona hasil positif, berhasil menang tandang 2-4 atas Valencia. Atletico Madrid juga mampu bermain sempurna. Persaingan Big Four, posisi 4 itu tentunya menjadi bargaining bagi Barca dan Atletico Madrid yang sama-sama mengemas poin yang sama, 42 poin. Kita ke Liga Jerman. Jerman juga bermain cukup apik, bermain ciamik dengan melibas lawannya, sehingga posisi puncak masih berada di tangan Bayern Munchen. Lawan seterunya Borussia Dortmund juga tampil lebih beringas dengan menghajar Gladbach dengan skor 6-0. Kemarahan yang terlampiaskan oleh kekalahan Glasgow Rangers, sehingga mereka tampil bak hewan yang buas melibas lawannya Munchen Gladbach. Baik teman-teman, support jantung, kita nantikan bagaimana kiprah tim-tim papan atas di pekan-pekan berikutnya. Apakah mereka mampu bertahan atau mereka terjungkal hingga gagal meraih trofi. See you, sampai bertemu kembali. Wassalam.